orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setidaknya ketika kita memiliki kerinduan atau hasrat untuk bertemu dengan Tuhan, ada gairah yang bergelora di dalam hati kita untuk berjumpa dengan Dia, maka kita tahu bahwa perjumpaan itu memberi dampak yang besar. Ada seorang yang sangat luar biasa yang dicatat di Alkitab dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di sana berbicara kehidupan seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Kalau saudara membaca dalam tema ini, saudara akan menemukan Sakeus ini memiliki kerinduan yang besar untuk dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan ini dia coba untuk persiapkan dengan baik. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus masuk ke kotanya, ke kota Yeriko, dan berjalan hendak melintasi kota itu, dia antusias, saudara. Dia antusias untuk berusaha berjumpa dengan Yesus. Dalam usahanya, saudara, dia menemukan ada keterbatasan yang membuat dia tidak sanggup untuk mencapai Yesus. Badannya pendek, dan tentu karena Yesus itu sangat dinantikan oleh banyak orang, saudara. Sehingga ini membuat dia menjadi keadaannya membuat ini menjadi hambatan untuk dia bisa berjumpa. Nah, saudara-saudara, hal ini pun sebenarnya memiliki makna yang dalam buat kita. Bahwa setiap orang yang memiliki kerinduan dengan Allah, tidak serta-merta dia akan bisa semudah itu berjumpa dengan Allah. Karena dia akan menemukan begitu banyak kendala-kendala. Ya, kalau kita sadar orang-orang yang memiliki hasrat untuk bertemu dengan Allah, pasti dia tahu arti hambatan dan tantangan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Dalam perjuangan saya untuk juga bagaimana bisa menemukan Tuhan, bagaimana bisa berjumpa dengan Allah dalam persekutuan, banyak sekali, saudara, tantangannya. Baik itu tantangannya dimulai dari diri sendiri, kemalasan, ketidakmauan, ketidakinginan untuk memberi waktu, memberi ruang. Dalam hati paling dalam sangat rindu bertemu, tetapi kondisi membuat seolah-olah tidak mungkin bisa berjumpa dengan Dia. Jadi sering itu hambatannya itu ada dalam diri kita. Sering tidak terjadi perjumpaan itu. Walaupun punya keinginan tetapi tidak terjadi. Sering itu terjadi karena alasan dari diri kita. Sering itu karena dari diri kita. Sehingga hari ini dalam pengajaran melalui kehidupan Sakeus harus mengingatkan juga kita. Seperti apa sih tantangan yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Dia? Apa sih yang membuat kita kendala sampai kita tidak sepenuhnya, tidak berjuang untuk bisa menemukan Dia? Kalau itu dimulai dari diri kita sendiri, seharusnya kita tidak mengulur waktu untuk berjuang. Itu menjadi bagian untuk kita menerobos segala bentuk kekurangan dan kelemahan. Sakeus keterbatasannya itu badannya pendek. Akhirnya dengan kerinduan yang menggebu-gebu untuk berjumpa, dia mencoba berlari lebih dulu, mendahului orang banyak. Selanjutnya dia mencoba dengan segala daya upaya, dia naik pohon. Ini bicara tentang menanggalkan segala bentuk ego. Kadang dalam kita mencari Tuhan, kita sulit berjumpa dengan Tuhan kalau kita menjaga ego kita, mencoba untuk menjaga nama baik kita. Kita sulit untuk bisa mengangkat tangan dalam persekutuan, berdoa, memuji Tuhan karena malu. Kita sulit untuk bagaimana kita berekspresi dengan Allah, dengan bagaimana kita mau memberi waktu
rajin, kadang kita malu dipandang orang. Seolah-olah orang memandang kita ini terlalu sok rohani dan lain sebagainya. Atau kita merasa malu karena kita merasa diri kita ini orang terpandang dan kita tidak perlu mencari Tuhan. Saudara, sering kita menemukan kondisi seperti ini. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bagi saudara, Sakeus bisa berjumpa dengan Allah selain karena dia memiliki kerinduan yang besar, tetapi juga karena dia berjuang melepaskan segala ego. Sehingga pada akhirnya dampak perjumpaan, dampak kerinduan maksudnya, dampak kerinduannya dan perjuangannya untuk berjumpa dengan Yesus, maka dia menerima waktu yang tepat untuk Yesus datang ke rumahnya, makan bersama-sama dengan dia. Yesus berkata kepada Sakeus dalam Lukas 19 di ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dampak orang yang berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah hidupnya penuh dengan sukacita. Saudara, hidup seseorang yang berjumpa dengan Allah tentu bukan tiba-tiba kita langsung terlihat orang-orang yang sepertinya dalam pandangan orang diberkati melimpah. Orang yang berjumpa dengan Allah, tanda yang paling utama, dia bersukacita. Saudara harus dan saya harus mengerti begini. Sukacita ini tidak bisa dibuat-buat, karena ini bicara menyangkut hati. Sukacita tidak bisa dibuat-buat hanya karena saudara ingin mencoba memaksa diri bersukacita karena supaya bisa dilihat orang saudara bersukacita. Karena sukacita itu adalah nuansa hati, suasana jiwa, ekspresi jiwa yang memiliki keadaan terlindungi, memiliki keadaan yang nyaman, maka dia bersukacita. Tidak semua orang bisa bersukacita dari dasar hati. Hanya orang yang menemukan Tuhan, hanya orang yang bisa berjumpa dengan Allah memiliki sukacita abadi. Saudara tahu, Sakeus mungkin dia bisa memiliki banyak harta, mungkin dia bisa memiliki banyak dalam kriteria penilaian manusia. Dalam kriteria penilaian manusia tentu dia bisa berbangga dengan apa yang dia miliki. Tetapi bicara tentang sukacita abadi, dia hanya dapat temui ketika dia berjumpa dengan Yesus. Sukacita itu tidak terbatas, tidak dapat dibatasi dengan kita memiliki segala sesuatu. Tetapi ketika kita berjumpa dengan dia, sumber sukacita abadi. Sukacita terpancar dari setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan. Artinya ketika hati kita, jiwa kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, seharusnya kita bisa bersukacita dalam segala keadaan. Kondisi seperti apapun tidak membuat kita merasa kita ini adalah orang yang paling malang, orang yang paling menderita. Kita tahu ikut Tuhan itu ada banyak tantangan, kita tahu banyak penderitaan di sana, tetapi tidak menggerus sukacita abadi yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya Paulus berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Bukan keterpaksaan sukacita itu, saudara. Bersukacitalah dalam segala hal, karena semua yang kita alami atas seizin Allah membawa kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka kita bersukacita. Jadi sukacita yang penuh itu bukan berdasarkan apa yang kita miliki, tetapi berdasarkan perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Maka sukacita menjadi penuh. Selanjutnya, dalam perjumpaan itu,
Sakeus bersukacita. Tetapi ketika dia menemukan ada hal yang lebih dari sekedar berjumpa dengan Allah, Sakeus menemukan dirinya mengalami perubahan-perubahan paradigma, perubahan-perubahan cara hidup. Maka dampak yang kedua yang harusnya dimiliki seseorang yang berjumpa dengan Tuhan, selain hidupnya bersukacita, seharusnya hidupnya diberi bagi Tuhan. Kalau digambarkan Sakeus memberikan setengah dari miliknya, diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya dia katakan ada sesuatu yang dia peras dari orang lain, dia mau ganti 4 kali lipat. Ini sebenarnya makna dari bagaimana hidup yang diberi bagi Allah. Saudara, ketika seseorang benar-benar serius berjumpa dengan Allah, tandanya hanya kelihatan. Selain dia bersukacita, dia dapat memberi hidup bagi Tuhan. Memberi hidup bagi Tuhan adalah suka-sukanya Tuhan deh. Tuhan mau bikin apa? Orang mau ngomongin apapun, yang dia tahu bahwa dia mau lakukan semuanya bagi Tuhan. Orang mau singgung bagaimanapun, orang mau fitnah bagaimanapun, dia lurus-lurus saja. Dia santai-santai aja. Dia mau tetap terus mau menikmati setiap proses. Dia tidak akan menghakimi orang, dia tidak akan mencelekkan orang, dia tidak akan mencoba untuk mengumbar emosinya. Dia tetap tenang aja karena dia tahu hidupnya telah menjadi milik Tuhan. Hidupnya telah dibarter. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seharusnya orang-orang yang berjumpa dengan Allah memiliki paradigma yang berubah. Hidup ini kok sudah diatur oleh Tuhan. Nah, kalau orang seandainya tiba-tiba menjelekkan dia, orang memfitnah dia, itu bukan lagi menjadi sebuah area yang membuat dia akhirnya menjadi orang yang tiba-tiba stres, menjadi orang yang tiba-tiba putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Itu bukan area hidupnya lagi. Area hidupnya adalah suka-suka Tuhan deh. Kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi, kenapa aku tidak belajar untuk bersukacita di balik semua hal yang terjadi? Inilah yang disebut dengan perubahan paradigma. Sakeus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya suka-suka dia, saudara. Dia mau foya-foya, dia mau pakai hartanya, dia mau timbun harta sebanyak mungkin, itu suka-suka dia. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, setengah miliknya diberikan bagi orang miskin. Apapun yang dia lakukan dulu yang memeras orang, dia kembalikan 4 kali lipat, kalaupun itu dia lakukan. Artinya hidup paradigma berubah. Hidupnya ini suka-sukanya Tuhan. Hidupnya ini sudah menjadi milik Tuhan. Jadi kalau saudara berjumpa dengan dia, serahkanlah hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Tanda ini sederhana untuk bisa dilihat. Orang tidak akan mudah untuk kecewa, tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk mengumbar emosi di medsos sosial dan lain sebagainya. Kita berjumpa dengan Allah yang benar. Kalau mungkin kita masih dalam kondisi yang tidak stabil, mungkin kita perlu banyak belajar, mungkin kita perlu banyak mengalami persekutuan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Atau kalaupun kita sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, kita benar-benar serius telah menemukan Tuhan, dan kita masih tetap ada dalam kondisi-kondisi masih mudah kecewa, masih umbar-umbar emosi dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita bertemu dengan Bapa yang salah, bertemu dengan Tuhan yang salah. Karena kalau Tuhan yang benar, saya pikir kehidupan yang dirubah itu akan sangat jelas terlihat. Selanjutnya saudara, kehidupan Sakeus, kehidupan yang mengalami perubahan memuliakan Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, dia memuliakan Tuhan. Sudah sejauh mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudah sejauh mana hidup kita dinikmati oleh Tuhan?
dan dinikmati oleh sesama. Tentu ini tidak datang hanya sebentar atau dia tidak datang tiba-tiba. Dia butuh proses yang sangat panjang dan ini membutuhkan ketekunan untuk terus dilakukan. Perjumpaan dengan Allah itu tidak mungkin datang hanya sekali. Harusnya terjadi setiap hari untuk terus mengubah hidup kita. Kenapa harus kita lakukan itu setiap saat? Kita terlalu lama, jiwa rohani kita terkontaminasi dengan duniawi, terkontaminasi dengan filosofi dunia menjerumuskan. Maka kita perlu dibersihkan hari lepas hari. Perjumpaan setiap hari dengan Allah perlu kita lakukan supaya semakin hari hidup kita mengalami perubahan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita untuk mengalami perjumpaan yang abadi dengan Dia. Dan Tuhan membuka ruang untuk kita bisa berjumpa dengan Dia. Usahakan dan perjuangkan perjumpaan yang benar dengan Dia. Maka kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin.